Awal musim yang membakar. Musim ini bukan main. Junior GP 2025 berubah jadi panggung panas bagi pembalap muda dari seluruh dunia. Dan di tengah hiruk-pikuk pedok, satu nama terus disebut, Veda Ega Pratama, pembalap muda Indonesia yang mulai mencuri perhatian lewat performanya yang konsisten dan berani. Catalunya menjadi babak penting, bukan sekedar race berikutnya, tapi ujian karakter dan strategi. Di balik setiap lap, ada tekanan dari tim, ekspektasi publik, dan satu tujuan sederhana tapi berat, masuk 10 besar klasemen akhir. Veda tahu, ini bukan sekedar soal kecepatan, ini soal pembuktian. Sirkuit Catalunya dikenal keras bagi pembalap muda. Tikungan cepat, lintasan panjang, dan angin panas dari Mediterania bikin setiap kesalahan berakibat fatal. Tapi Veda datang bukan untuk sekedar bertahan. Menurut laporan dari pedok, ia menghabiskan waktu ekstra di simulator dan melakukan evaluasi mendalam dengan engineer Honda Tim Asia. Targetnya jelas, ambil poin, jaga ritme, dan tetap agresif tanpa kehilangan kendali. Tim tahu, satu hasil bagus di Catalunya bisa jadi momentum untuk menembus papan atas klasemen. Dan untuk Veda, itu berarti mengubah label Rookie Asia menjadi kontender serius Junior GP. Banyak pembalap Asia kesulitan di awal musim, tapi Veda menunjukkan kematangan luar biasa. Ia bukan hanya cepat, tapi cerdas membaca grip, memahami flow lintasan, dan berani bertarung wheel to wheel. Menurut data internal, perbedaan waktunya dengan grup depan makin tipis. Dari 1,2 detik, kini tinggal 0,4 detik per lap. Itu bukan kebetulan, itu hasil latihan brutal, disiplin mental, dan adaptasi ekstrim terhadap gaya balap Eropa. Para analis pedok mulai mengakui, Veda bukan hanya adaptif, dia belajar dengan kecepatan yang menakutkan. Di garasi Honda Tim Asia, suasana terasa serius tapi penuh keyakinan. Mereka tahu potensi Veda. Di Catalunya, motor disetel ulang total. Gear rasio direvisi, suspensi depan diperkeras, dan mesin diberi update kecil untuk mempercepat akselerasi di sektor 3 dan 4. Veda bahkan terlibat langsung dalam diskusi teknis, sesuatu yang jarang dilakukan pembalap muda. Itu bukti dia mulai diakui sebagai bagian penting dari pengembangan tim. Honda ingin Veda bukan sekedar peserta, tapi aset masa depan Moto3. Catalunya adalah panggung untuk membuktikan itu. Junior GP bukan taman bermain. Di grid Catalunya ada nama-nama besar dari Spanyol, Italia, dan Jepang yang siap bertarung habis-habisan. Beberapa pembalap bahkan punya backing langsung dari tim Moto3 resmi. Tapi justru di tengah tekanan itulah Veda menunjukkan mental baja. Ia tahu bagaimana menahan ego, menjaga ritme, dan menunggu momen. Lap demi lap jadi duel mental antara determinasi dan kesabaran. Di dunia balap, siapa yang bisa tetap tenang saat kecepatan menjerit, dialah pemenangnya. Dan di Catalunya, Veda membuktikan dia salah satunya. Tidak bisa dipungkiri sorotan terhadap Veda makin besar. Media Asia menempatkannya sebagai harapan baru Indonesia di dunia MotoGP. Tekanan ini bisa menghancurkan banyak pembalap muda, tapi tidak bagi Veda. Ia tetap tenang, bahkan saat kamera terus menyorot setiap geraknya di pedok. Dalam sebuah wawancara, ia bilang singkat tapi tegas, "Saya tidak mau hanya jadi pembalap Asia, saya ingin jadi pembalap dunia." Kata-kata itu menggema di pedok, bukan kesombongan, tapi tekad murni. Dan itulah yang membuat banyak tim Eropa mulai menaruh perhatian lebih. Hari balapan tiba, suhu 32 derajat, angin kencang, dan ribuan penonton memenuhi tribun. Start berlangsung panas, Veda langsung tancap gas dari posisi tengah, menyalip dua pembalap di tikungan pertama. Tapi pertarungan belum selesai. Beberapa insiden kecil terjadi di depan, dan Veda harus tetap waspada. Setiap lap, ia menjaga ritme, menjaga ban, dan menunggu momen untuk menyerang. Di lap ke-10, ia menyalip di sektor 4, manuver yang bikin komentator Spanyol berseru, "Impresionante!"
Sebuah bukti, Veda mulai diperlakukan sebagai ancaman serius. Lap terakhir Catalunya berubah jadi drama. Grup tengah saling adu slipstream di lintasan lurus. Veda berada di posisi ke-12, hanya terpaut 1/10 detik dari top 10. Tapi dia tak menyerah. Di tikungan terakhir, ia coba masuk dari sisi dalam, berisiko tinggi tapi berhasil. Ia finish ke-10, meraih poin berharga. Bukan sekedar angka di papan klasemen, tapi simbol ketangguhan mental. Di pit lane, tim menyambutnya dengan pelukan dan tepuk tangan keras. Mereka tahu ini bukan akhir, ini permulaan dari sesuatu yang besar. Setelah balapan, pedok langsung ramai. Beberapa media Spanyol dan Italia menulis headline serupa. Young Asian Rider Impresses in Catalunya. Manajer tim Moto3 bahkan dikabarkan mengamati data telemetri Veda. Mereka ingin tahu bagaimana anak muda dari Indonesia ini bisa menjaga konsistensi di bawah tekanan. Dalam dunia balap, itu pertanda penting. Nama Veda kini resmi masuk radar tim-tim besar. Dari rumor yang beredar, satu tim Moto3 bahkan sudah menyiapkan proposal uji coba privat untuknya musim depan. Tapi semuanya masih rahasia untuk sekarang. Dengan hasil di Catalunya, Veda naik ke posisi 11 klasemen sementara. Tapi lebih dari itu, dia telah membuktikan sesuatu, bahwa pembalap Asia, khususnya dari Indonesia, bisa bersaing sejajar dengan para talenta Eropa. Perjalanan masih panjang, tapi arah sudah jelas. Setiap race kini bukan hanya soal poin, tapi soal pesan kepada dunia. Indonesia punya darah juara. Dan seperti kata salah satu komentator Eropa setelah race, "If he keeps this up, the world will know his name soon." Ya, dunia akan tahu nama itu, Veda Ega Pratama.